Salam terang ilahi. Tema kita, apakah gereja jadi tempat persembunyian dosa? Saudaraku terkasih, banyak orang hari ini merasa lebih aman menyembunyikan dosanya di dalam gereja daripada membunuhnya di salib. Gereja berubah jadi gunung batu perlindungan bagi dosa, bukan lagi menjadi altar pengorbanan bagi pertobatan. Yuk, ikuti sampai akhir dan kamu akan mengerti bagaimana menjadi gereja Tuhan yang sesungguhnya. Saudaraku, di era ini banyak gereja lebih takut kehilangan jemaat daripada kehilangan kemuliaan Tuhan. Lebih khawatir terlihat keras daripada kehilangan kekuasaan. Lebih peduli kursi yang penuh daripada hadirat Tuhan yang turun. Waspadalah, kita sedang hidup di zaman di mana dosa diberi ruang khusus dalam gereja, yaitu dosa dan kejahatan. Dosa bukan lagi ditangisi, tapi dimaklumi. Bukan lagi untuk dikoreksi, tetapi dikompromikan. Bukan lagi hidup yang diubahkan, tetapi dibungkus supaya tak nyaman. Banyak orang yang datang ke gereja bukan untuk mencari wajah Tuhan yang sesungguhnya, tetapi untuk bersembunyi di balik musik yang menyentuh, tata cahaya yang memukau, dan khotbah yang menjaga perasaan. Ketahuilah, banyak gereja telah berubah fungsi. Dari menara doa menjadi teater hiburan, dari rumah Tuhan menjadi rumah aman untuk dosa berdasi, dari tempat kebangkitan menjadi kuburan yang disinari lighting yang memukau. Matius 23:27 berkata, "Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang didabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran." Ketahuilah, gereja yang tidak lagi berani menegur dosa, maka ia telah kehilangan otoritasnya di hadapan Tuhan. Gereja bisa punya panggung yang besar, tapi kalau tidak ada api Tuhan, itu hanya pertunjukan gerejawi saja. Kalau gereja tidak lagi bisa membedakan antara kasih dan kompromi, maka gereja telah kehilangan keberaniannya untuk berdiri di tengah kegelapan zaman ini. Seharusnya gereja bukanlah jadi tempat persembunyian dosa, tetapi gereja adalah tempat dosa dibunuh. Seharusnya gereja bukan tempat nyamannya manusia, tetapi gereja adalah tempat Allah berhadirat. Seharusnya gereja bukan tempat untuk bersembunyi dari terang, tetapi gereja adalah tempat untuk dibakar dengan terang ilahi. Dosa butuh kuasa salib Kristus. Dosa butuh kuasa darah Yesus. Orang berdosa butuh pertobatan yang sejati dan bukan sandiwara. 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudaraku, ada satu ilustrasi. Bayangkan ada sebuah rumah sakit yang menyambut seorang pasien. Ketika pasien datang, dokternya hanya memberi pujian dan berkata, "Selamat datang, kamu baik-baik saja. Yang penting percaya diri, istirahat yang cukup. Jangan banyak berpikir, kamu banyak berdoa. Yakin pasti Tuhan tolong." Nah, saudaraku, apakah pasien ini akan sembuh? Tentu tidak, bukan? Nah, begitu pula dengan gereja. Jika gereja tidak lagi berani berbicara tentang dosa, neraka, pertobatan, dan pengudusan, maka gereja itu bukan lagi rumah kesembuhan, tetapi hanya ruang hiburan rohani. Sekali lagi, gereja bukanlah tempat spa rohani, tetapi gereja adalah markas bagi para prajurit Kristus. Yeremia 7 ayat 11, "Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku disuruhkan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan." Jadi ini yang jadi doa kita, bahwa aku tidak mau jadi bagian dari gereja yang nyaman untuk iblis. Aku mau jadi bagian dari gereja yang bergetar ketika Roh Kudus hadir. Tuhan, kalau gereja kami sudah berubah jadi gereja yang gelap, datanglah dan balikkanlah meja-meja seperti yang Kau lakukan di bait Allah. Saudaraku, jika renungan ini dirasa bermanfaat, jangan lupa di like dan tulis pengalamanmu di kolom komentar, dan bagikan juga pada temanmu agar mereka juga dibangunkan. Demikian, Tuhan berkati. Salam.